nikmat Islam kita, nikmat sehat kita, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Mukminin yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka dakwah safari dakwah Kampung Quran Juara, yang tentunya pada malam hari ini yang kita hadiri semua. Assalawat salam yang selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar yang selalu setia mengikutinya, yang tentunya yang kami muliakan adalah suatu ilmu bagi masyarakat Desa Pradong dan tentunya masyarakat yang ada di sekitaran Desa Pradong, Desa Telangga, Provinsi Bangka Belitung seperti itu. Tapi nanti kalau memang nanti ada Al-Quran ini nanti bisa kita sebarkan juga di Desa Pradong. Ya, kita berharap seperti yang kami inginkan, yaitu mencetak para penghafal Al-Quran. Dengan Al-Quran yang Bapak donasikan ini, maka pahalanya akan mengalir terus-menerus. Itu saja. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan Ustaz Naswar Faisal untuk memberikan tausiah seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak tapi belum senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada tapi masih kurang seirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Mak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada segenap para alim ulama, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua-ketua lembaga, kemudian dari DPD BKPM RI, dan juga wabil khusus kepada Bapak Kades yang insya Allah akan berangkat umroh tahun ini. Amin apa? Karena yang mendengar belum berangkat umroh, jadi aminnya lemes Pak Kades. Minta diajak berarti. Mau? 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 Mau ke Sungai Liat, mau berangkat umroh, dan juga wabil khusus kepada ketua masjid, ketua DKM beserta seluruh staf dan jajarannya, juga kepada segenap pimpinan dan kepengurusan BKPM RI yang ada di Jakarta. Juga ada kepemimpinan di beberapa wilayah di Bangka dan Belitung, dan yang tidak kalah penting kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama, tidak ada kata yang patut kita sampaikan, tidak ada kata yang lebih indah untuk diutarakan
kecuali kita kembali tidak pernah bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Corona punya jenis baru, biarin. Yang penting Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Mukminin senantiasa istiqamah hadir di majelis-majelis ilmu, sholat di masjid, dan insya Allah selalu berdoa memohon kepada Allah keselamatan. Amin. Allah amin aja diajarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu tidak terasa terus berlalu. Yang kemarin muda nggak berasa sekarang sudah mulai keriput. Yang tempo hari rambutnya indah, seorang wanita yang pagi rambutnya terkena sinar matahari mengeluarkan cahaya indah dari legam hitam, kalah iklan model sumsila. Tanpa terasa usia makin terus berkurang. Nomor usia, jumlah usia makin bertambah. Rambut yang kemilau mulai kehilangan warna hitam, jadi uban. Dan sekarang sebagai bukti, nggak terasa corona sudah berlalu 2 tahun lalu. Sekarang cuma sisa-sisanya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu lalai. Tetap ikuti aturan dan anjuran dari para pemimpin kita, pemerintah setempat. Karena siapapun orang yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah tambah rezekinya, Allah tambah kebaikannya, Allah tambah nikmatnya. Sebaliknya, mereka yang kufur atas nikmat Allah, maka hati-hati, suatu hari nanti Allah akan hilangkan nikmat itu, Allah cabut dari dirinya. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona 2 tahun lalu, Ramadan kita, Lebaran kita sempat sedikit terganggu, dan memang ini terjadi di seluruh dunia. Alhamdulillah, tahun ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Mau tadi bilang bulan apa? Januari. Yang ngomong Januari gak salah, tapi yang saya maksud Rajab. Ulama menjelaskan apa sih makna dari Rajab. Di dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan Rajab ini adalah sebuah nama dari sebuah bulan. Yang kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yang belakang kelihatan gak saya duduk? Lebih senang saya duduk apa berdiri? Saya sudah menduga jawabannya, tetap saya yang dikorbankan berdiri. Sedangkan Bapak Ibu duduk, ini namanya kekejaman dalam majlis taklim. Kelihatan dengan sekarang ya? Si lupa. Sengaja saya kalau pengajian tuh pakai bercanda, pakai gurau, pakai banyol. Kenapa? Kalau saya nggak pakai bercanda, kasihan terlihat wajah-wajah ini, wajah-wajah yang penuh masalah. Banyak masalah yang kelihatan dari mukanya. Ya, masalah apa Ustaz? Masalah sebab corona, penghasilan turun, cicilan belum bayar, betul? Mertua ngambek, bini ngeluh, utang numpuk,
Padahal doanya mah doa yang diajarkan Rasul, apabila dibaca hutang sebesar gunung Uhud pun akan lunas. Allahumma kfini bihalalika an haramika waqnini bi fadlika amman siwa. Tapi kenapa Ustaz saya baca doa itu kok hutang saya makin banyak? Yang salah doanya apa yang salah orang yang hutangnya? Itulah kenapa kita nggak usah terlalu serius. Di dalam bulan-bulan 12 bulan ada bulan-bulan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hitungan 12 bulan itu. Yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan sekarang kita masuk ke dalam bulan Rajab. Di dalam kitab Al-Ghunyah disebutkan bahwa Rajab itu terdiri dari 3 huruf: Ra, Jim, Ba. Ra, Jim, Ba. Emang emak-emak kalau digituin ketawa Pak? Gak apa-apa, kan di rumah stres. Kemarin dia bahagia, alhamdulillah. Kalau emak kita, mama kita di sini stres, di sana stres, itu nanti sayur asam berasa asin Pak. Yang susah kita juga. Ya, perlu dibahas Bu, nggak perlu kan? Yang pertama kata ulama, roh ini adalah rahmat. Bulan Rajab, bulan diturunkannya rahmat dari Allah. Saking dahsyatnya rahmat di bulan Rajab. Rajab juga disebut sebagai Rajabul Asab. Apa sih yang dimaksud dengan Rajabul Asab? Di bulan Rajab ini Allah curahkan, Allah turunkan secara banyak, yaitu kebaikan-kebaikan dan pahala. Orang yang beribadah di tengah malam di bulan Rajab beda dengan orang beribadah di bulan Safar. Orang yang membaca Quran di bulan Rajab pahalanya pun beda dengan orang yang membaca Quran di bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Rajab, kata Rasulullah, Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Allah yang melihat langsung hamba-hambanya yang melaksanakan ketaatan ibadah kepadanya di bulan yang penuh berkah. Bahkan di dalam kisah orang-orang terdahulu, ada seorang ibu yang ketika memasuki bulan Rajab, dia membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, membersihkan semua keadaan dalam rumahnya sampai tempat sholatnya. Kemudian tidak pernah berhenti berzikir, sholat malam, dan dia selalu berwirid, yaitu qul huwallahu ahad dalam jumlah yang banyak. Suatu hari nanti, suatu ketika si ibu ini meninggal dunia, dan yang sangat mengagumkan, yang sangat mengagetkan, ketika jenazahnya berada dalam kubur, kemudian digali lagi oleh penduduk kampung, dikarenakan ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya yang berharga, tidak ditemukan jenazah sang nenek itu. Kenapa? Tiba-tiba ada suara orang yang menghidupkan malam-malam bulan Rajab, orang yang menghidupkan kemuliaan bulan Rajab tidak akan sendiri di dalam kuburnya. Subhanallah. Kemudian jim, huruf jim itu apa Ustaz? Judullah. Yang dimaksud adalah kemurahan Allah. Allah lipat gandakan segala amal ibadah yang engkau lakukan di bulan Rajab. Dikarenakan bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan momentum indah. Termasuk di bulan Rajab ini adalah momentum diterimanya perintah sholat. Memang beberapa ulama berpendapat turunnya perintah sholat, ada yang mengatakan di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini. Setahu saya ada 3 pendapat. Tetapi yang masyhur, yang diyakini sampai sekarang oleh segenap para alim ulama adalah bulan Rajab. Kenapa demikian? Bulan Rajab menjadi bulan yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
innahu huwas sami'ul basir. Mau gak bisa kayak Ustaz? Mau. Ustaz itu bisa begini belajar di usia kalian. Baru pulang sekolah SD, ayo Ustaz, ayo ngaji. Kalau kalian tuh masih santai, Ustaz suruh ngaji bertahun-tahun. Makanya Ustaz Uje almarhum itu sama dengan Ustaz dulu disuruh belajar ngaji dipaksa. Jadi kalau dipaksa jangan pada marah, buktinya jadi bisa sampai sekarang nggak lupa. Makanya kalau orang tua kalian nih maksa kalian ngaji, jangan kesel, jangan banting kaki, jangan tendang kucing, jangan ya, nggak boleh. Ngaji, iya ibu, ngaji, iya bapak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Ibu Bau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya ada yang mengatakan 3.000 sampai 4.000 km. Naik buruk. Buruk ini di dalam kitab ulama terdahulu kendaraan yang larinya kalbarkil khatib, bagaikan kilat menyamar. Bagaikan kilat menyambar. Tapi tenang Bapak Ibu, buruk ini adalah kendaraan para penghuni surga. Jadi siapapun warga Pradong yang senang sedekah, yang mau berbagi Quran, yang menyisihkan hartanya di jalan Allah, yang dia sisihkan hartanya agar orang lain bisa ikut membaca Quran, nanti kalau masuk surga kendaraannya buruk, nggak pakai odong-odong lagi Pak. Di sini angkot namanya apa? Hah? Apa namanya angkot? Apa kalau ini? Angkutan apa di sini namanya disebut apa? Hah? Di tanah apa? Di tanah. Alah. Ibu kalau ibu ngomong jelas, kebetulan kuping saya bermasalah. Akhirnya saya menangkap yang saya tangkap. Apa tadi namanya? Jangan marah-marah. Ini emosi kayaknya. Mobil tambang. Nggak perlu numpang di tambang lagi. Malu. Di sorga orang yang suka sedekah apalagi di bulan Rajab, orang yang senang berbagi apalagi di bulan Rajab, dia menjalankan perintah Allah untuk sedekah khususnya di bulan Rajab. Begitu Allah masukkan dia ke dalam surga atas dasar keikhlasan dia dulu di dunia, maka Allah kasih dia bukan bil tambang, tapi Allah kasih buruk. Gini Pak, di surga itu ada 2 kendaraan. Ya. Yang pertama buruk. Buruk itu kecepatannya bagaikan kilat menyambar. Itu tadi udah saya kasih. Nyampe langsung. Misalkan emak nih, emak pengen ke tanah emak yang di sono, kan Allah kasih di tanah sorga itu Allah di sorga Allah kasih kita tanah yang luas. Kata ulama, buat mereka orang Islam yang baca Qur'annya jarang-jarang,
cuma sholat 5 waktu doang, jarang puasa sunnah, jarang ibadah sunnah, jarang zikir, kerjaannya cuma ngumpul di kebun sawit, ngumpul di tambang. Tetap Allah kasih, kalau dia masuk surga Allah kasih tanah minimal berkilo-kilometer, bahkan ratusan ribu kilometer. Allah kasih yang paling bawah. Terus Ustadz yang paling atas seluas apa Allah kasih? Saya ngomong pakai dalil bukan ngarang. Seluas apa? Seluas ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah yang Allah akan berikan kepada mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangankan dikasih surga seluas langit dan bumi, rumah yang sekarang yang kecil, mau ke kamar ketemu sama istri, mau ke kamar mandi ketemu sama bini, saking kecilnya tuh rumah, udah bahagia. Di surga buat mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan surga seluas langit dan bumi. Makanya ganjaran itu nggak bisa dikasih sekarang, nggak bisa. Allah simpan buat nanti. Apa kata Rasul? Ulama menerangkan banyak barang-barang surga yang Allah nggak bisa kasih sekarang, nggak bisa. Kenapa? Dunia nggak bakal mampu menampung ganjaran dari surga, nggak bakal mampu. Apa kata Rasul? Idza tala'a rajulun min ahlil jannah, jika ada seorang penduduk surga nongol aja, baru nongol doang jempolnya, tertutup cahaya matahari, baru jempolnya, belum telunjuk, belum jari tengah, belum kakinya nongol. Makanya bu, gelang ibu nanti di sorga, kalau ditongolin di dunia, matahari kita langsung gelap gulita. Gelang di sorga gak bakal bisa nampung pahala sorga, itu gak bakal bisa, Jelas? Karena sudah jelas, demikianlah ceramah dari saya. Ya, tapi katanya sudah jelas. Guru saya bilang, Aswan, kalau jamaah ditanya sudah jelas atau belum, mereka jawab jelas, langsung berhenti. Kenapa Kiai saya langsung berhenti? Ngapain ente ngejelasin sesuatu yang udah jelas? Jelas? Ini jawaban yang gak jelas. Jangan Pak. Besok di sini kegiatan para suami kita apa selain tambang apa sih? Karet. Ya Allah. Karet ini, penyadap karet ini adalah pekerjaan seorang wali murid daripada Sunan Kalijogo. Jadi buat para penyadap karet, sadarkan dirimu bahwa engkau sedang menjalani profesi murid daripada Sunan Kalijogo. Tapi bedanya satu, muridnya Sunan Kalijaga kalau lagi nyadap karet, yang keluar bukan karet, tapi batangan emas. Tuh muridnya Sunan Kalijogo. Kenapa bisa begitu Ustaz? Karena kata Sunan Kalijaga, begitu engkau menyadap karet, bertasbihlah, berzikirlah, bersolawatlah kepada Allah. Besok diamalin ini kayaknya. Tenang Pak, masih keluar karet, tenang aja. Karena masih tujuannya untuk harta. Ya, coba kalau tujuannya bukan untuk harta, insya Allah nih. Begitu disadap, maka yang keluar karet. Kemudian yang ketiga, huruf ba.
Huruf ba ada yang mengatakan barokah, berkah dari Allah. Karena Allah tanamkan, Allah titipkan, Allah letakkan berbagai macam kebaikan di bulan Rajab yang merupakan bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini ibarat orang ingin bercocok tanam, Bapak Ibu. Begitu melihat ladang yang akan dicocok tanam, kan harus dibersihkan dulu, betul? Betul? Dari kotoran, dari tanaman yang mengganggu, dari binatang dibersihkan dulu, kemudian digemburkan, betul? Nah, itu ibarat bulan Rajab sekarang. Kenapa? Apa sih kok harus dibersihkan? Ini perumpamaan orang yang masuk ke bulan Rajab dianjurkan memperbanyak istighfar. Bulan Rajab perbanyak istighfar. Apa aja istighfarnya, Ustaz? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Habis subuh dan habis maghrib berapa? 70 atau 100 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Boleh setelah seorang imam selesai sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli semua. Warhamni wa tub alayya. Rabbi firli 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 warhamni wa tub alayya. Habis subuh begitu juga. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ibu saya pesan kemarin, Aswan, kalau engkau ceramah dengan masyarakat Bangka Belitung, Bangka Barat, sampaikan di bulan Rajab ini manfaatkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab. Habis subuh, habis maghrib, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ingat, jangan lupa di rumah ibu ya, di rumah baca 70 kali atau 100 kali. Monggo silakan, tafadhol. Kemudian habis maghrib, begitu juga yang kedua, baca Sayyidul Istighfar. Tuannya, pemukanya istighfar di bulan Rajab. Pagi minimal 3 kali, habis maghrib minimal 3 kali. Apa sih Ustaz Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui sudah banyak nikmat yang aku nikmati, sudah banyak nikmat yang kau berikan kepadaku dan keluarga. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Dan aku akui, ya Allah, aku banyak dosa masa muda, berbelasan tahun, puluhan tahun membuka aurat, dosa durhaka kepada Allah, dosa durhaka kepada manusia, dosa durhaka kepada orang tua, dosa durhaka kepada keluarga, dosa durhaka kepada anak, dosa durhaka kepada suami atau istri, dosa dan durhaka. Allahumma sholli, semangat, ala sayyidina sebenarnya yang hafal cuma satu, cuma temennya banyak. Yuk sama-sama ikutin saya ya.
Allahumma sholli, pelan-pelan aja, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, tinggi, wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semua Allahumma sholli, cakep, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, tinggi ya, wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala kelihatannya sudah mulai banyak yang ngikutin dan banyak yang hafal. Sama kawan-kawan kampung Quran Juara dan juga kawan-kawan dari BKPRMI baik di Bangka Barat maupun di Provinsi Bangka itu mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Semoga ini menjadi asbab keberkahan kita. Kemudian juga kami sampaikan seperti di awal tadi bahwa kegiatan ini merupakan terakhir kegiatan kita, nanti akan ada donasi wakaf Al-Quran, dan terakhir kegiatan kita akan tutup dengan doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustaz Aswan. Semoga dengan doa ini menjadi keberkahan di kampung kita. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin Bapak Ibu sudah memegang brosur yang telah kami sampaikan. Jadi ini program wakaf Al-Quran ini seperti yang kami sampaikan tadi, kami ingin mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan melalui program ini kemudian kami ingin menyebarkan 1 juta mushaf Al-Quran khususnya di Bangka Barat, umumnya di Indonesia seperti itu. Dan kami juga ingin menghadirkan 1 juta kampung Quran Juara. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk wakaf Al-Quran ini nanti Al-Quran yang dipisah untuk disebarkan juga di desa sini. Ya, nanti kita juga akan bekerja sama dengan dari kantor pemerintah desa, ya Pak ya. Nanti bisa kita sebarkan di sini, nanti apakah di TPA-nya ataupun ada di madrasah-madrasahnya yang ada di sini seperti itu. Kemudian juga pada malam hari ini sekali lagi mungkin untuk kegiatan wakaf Al-Quran ini kami sampaikan juga bahwa untuk dananya tidak harus pada malam hari ini. Mungkin pada malam hari Bapak Ibu tidak menyiapkan dananya, tapi bisa besok pagi ataupun besok lusa ataupun 1 minggu yang akan datang. Ya, jadi tinggal nanti kita akan koordinasi dengan kawan-kawan yang di Kampung Quran Juara. Kita juga ada nomor teleponnya, silakan nanti konfirmasi, atau nanti kita biar lebih enaknya Pak, nanti kita jemputnya, nanti sistemnya nanti kita kumpulkan apakah di DKM-nya atau di kepala desa, ya nanti baru kita jemput ke kepala desanya. Jadi nanti Bapak Ibu, seandainya memang malam ini tidak membawa dananya tidak menjadi permasalahan. Yang penting niat kita untuk mewakafkan Al-Quran ini, ya. Mudah-mudahan nanti dengan wakaf Al-Quran ini menjadi keberkahan kita, ya. Jadi sekali lagi nanti tidak harus pada malam hari ini untuk dananya, ya. Nanti bisa koordinasi kita dengan kepala desa